warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bagaimana kabarnya Pak Bagas? Alhamdulillah Jadi baik. coaching ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sudah menyampaikan tujuan kita berdua ya Pak Bagas ya, terkait tugas kuliah kita gitu apa tugas strategik ya. Jadi mewawancarai Pak Bagas selaku guru kelas 6. Saya dulu nih. Sehat Pak Bagas? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini ada dengar saya Papa. Saya juga di sini. Ini mau bertanya Pak Bagas, bagaimana pertama kali Pak Bagas mengetahui tentang campak itu? Terus bagaimana sih supaya anak itu dapat menarik menurut Pak Bagas dalam proses pembelajaran? Ya, pertama kali saya mengetahui Canva itu pertama di sekolah. Waktu itu kita mendapatkan akun belajar ID yang dimana kita bisa mengakses seluruh fitur yang ada di Canva. Jadi nanti di Canva itu banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan untuk sebagai media pembelajaran. Dan juga Canva itu waktu itu saya gunakan juga waktu saya PPG, sangat bermanfaat sekali Canva itu kita buat tugas, buat mengajar dan lain sebagainya. Terus apalagi menggunakan dalam proses pembelajaran ya. Ya dalam proses pembelajaran saya sering membuat media pembelajaran melalui Canva Ibu ya. Karena di Canva itu selain teks yang kita bisa tampilkan, tapi juga berupa gambar dan video yang bisa kita tampilkan kepada anak-anak. Jadi kita dapat memberikan suatu pembelajaran yang lebih bervariatif kepada anak sehingga anak-anak itu tidak mudah bosan. Dan yang kedua, kita juga dapat memberikan contoh yang konkret ya kepada anak-anak. Contohnya ketika kita mengajar IPA, mengajar tentang peredaran darah pada manusia, mungkin kita tidak bisa mencontohkan secara langsung, tapi kita bisa mencontohkan dari video maupun gambar. Pak Bagas seberapa sering Pak Bagas menggunakan Canva dalam kegiatan pembelajaran? Nah, apakah ada mata pelajaran atau topik tertentu yang lebih sering digunakan menggunakan Canva? Ya untuk proses pembelajaran saya cukup sering untuk membuat media pembelajaran melalui Canva. Contohnya pada pembelajaran IPAS ya, karena IPAS itu kan selain ilmu pengetahuan alam juga kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial kepada anak, di mana IPA itu juga kita harus dapat memberikan contoh yang konkret sehingga anak itu mudah memahami suatu materi gitu. Contohnya pada sistem saraf pada manusia, peredaran darah pada manusia, kemudian rangka dan sendi pada manusia. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan sosial gitu, di mana kita mempelajari suatu sejarah. Nah, gimana anak-anak itu tertarik dengan sejarah? Kan kalau kita hanya melalui ceramah saja tanpa ada contoh yang konkret, tanpa ada video, tanpa ada gambar, jadi anak-anak juga tidak bisa tergambarkan dengan baik materinya. Jadi saya cukup sering untuk menggunakan Canva khususnya pada IPAS gitu. Nah, jadi di jenis materi pembelajaran yang ini IPAS ya yang lebih ini. Betul. Yang paling cocok untuk digunakan menggunakan Canva. Ya, sebenarnya di semua mata pelajaran itu juga bagus menggunakan Canva, contohnya kayak matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi tidak hanya di materi IPAS saja nih yang Pak Bagas gunakan ya. Dan itu kan juga membantu guru dalam mengemas suatu materi yang menarik kepada anak. Bagaimana Pak Bagas berintegrasi dengan Canva ini dalam pembelajaran, misalnya ketika siswa melakukan presentasi atau tugas siswa atau kedua-duanya gitu Pak? Ya, dalam penggunaan Canva itu untuk kepada anak-anak itu ya bisa dalam menggunakan sebagai media presentasi kepada anak, kemudian juga kepada tugas siswa atau yang lainnya. Yang pertama itu presentasi ya, presentasi di Canva itu kita bisa mempresentasikan teks materi pembelajaran dan juga kita bisa mensisipkan kayak link video, mensisipkan gambar juga, atau juga bisa mensisipkan link game. Itu saya sering sekali dari Canva itu selain untuk presentasi, untuk menyampaikan suatu materi, saya juga mensisipkan game. Seperti saya membuat game di Wordwall, itu saya sisipkan link tersebut ke dalam Canva saya, dan juga kita bisa membuat quiz dari Canva. Misalkan quiz pilihan ganda, jadi anak-anak bisa secara aktif untuk
menjawab suatu pertanyaan di Canva tersebut. Namanya kuis interaktif lah kalau di Canva. Terus tadi kan sudah disebutin ya Pak Bagas terkait aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva itu selain untuk memberikan presentasi atau materi yang Pak Bagas gunakan, dan selain Canva juga banyak ya tadi seperti game gitu, terus Word. Sekarang tantangan, tentunya pasti ada tantangan ya Pak terkait apa namanya penggunaan aplikasi itu, apa sih namanya yang dapat nah, tantangan apa saja nih ya pertama kali dalam pembelajaran, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Kalau tantangan tuh ya dalam diri kita sendiri. Contohnya kalau kita harus bisa menyisipkan meluangi waktu ya untuk membuat media pembelajaran dari Canva itu kita butuh waktu gitu. Karena memang ya kalau kita ingin memberikan suatu pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kita juga harus mampu bisa meluangkan waktu kita untuk menyiapkan itu semua untuk siswa. Itu tantangannya. Kemudian nih Pak, seberapa efektif Canva dalam meningkatkan minat belajar siswa? Kalau menurut saya sangat efektif ya di Canva itu, karena memang benar-benar sangat menarik. Kita bisa memilih berbagai macam template, kemudian juga kita bisa menyisipkan gambar maupun video, dan juga bisa aktif dalam games. Kita bisa menyisipkan games juga. Yang menurut saya itu sangat efektif untuk minat belajar siswa. Menurut Pak Bagas sih, Canva itu kan membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif itu yang bagaimana gitu. Terus kira-kira fitur apa yang paling Pak Bagas suka dan yang sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan Canva ya, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Yang pertama itu dalam modul yang saya buat, pembelajaran yang saya buat itu dari Canva itu juga kita bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, di mana siswa itu secara interaktif tanya jawab dengan guru ya, karena kita memberikan suatu pertanyaan pemantik kepada siswa. Dan juga selain di Canva untuk membuat media presentasi, kita juga di Canva bisa membuat lembar kerja peserta didik atau yang bisa disebut dengan LKPD. Kita di situ bisa membuat LKPD yang menarik, contohnya LKPD mengenai pembelajaran dalam berdiskusi. Nanti dari LKPD tersebut kita dapat memanfaatkan LKPD itu untuk kegiatan berdiskusi siswa dan juga mempresentasikannya di depan. Jadi anak-anak pun ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Tadi kan terkait ini ya, apa namanya penggunaan untuk gurunya. Nah, sekarang untuk siswanya, apakah di kelas 6 ini sering menggunakan aplikasi Canva? Oke, untuk penggunaan aplikasi Canva kepada siswa, ya baru-baru ini siswa itu mendapatkan akun belajar juga ya, akun belajar juga, di mana mereka juga harus aktif menggunakan akun belajar tersebut. Nah, saya di kelas saya itu ada yang saya buat itu program Semayur. Saya buat program Semayur di kelas, di mana anak-anak selain makan sehat ya, makan berupa sayur-sayuran, tapi anak-anak juga di situ ada kegiatan membuat poster Semayur. Jadi anak-anak itu membuat poster itu dari Canva. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan akun belajar tersebut untuk menggunakan Canva dalam membuat poster. Jadi anak-anak di situ membuat poster tentang manfaat-manfaat dari sayur. Gitu. Berarti sangat membantu ya Pak ya, Ya, apa sih, menjadi anak itu menjadi lebih kreatif, mengekspresikan individu mereka dari aplikasi Canva ini. Ya. Nah, tadi kan contohnya sudah ada tuh seperti poster tadi. Contoh lain misalkan apa namanya di pembelajaran seperti di pembelajaran itu kan program, maksudnya di pembelajaran biasa. Ya, apakah ada gitu? Ada. Jadi ceritanya anak saya itu memanfaatkan memanfaatkan Canva itu seperti membuat struktur organisasi di kelas. Contohnya dalam pembuatan jadwal piket, pembuatan jadwal pelajaran, dan juga struktur organisasi di kelas.
sendirinya kreatif dalam membuat struktur jadwal itu melalui Canva. Kalau untuk pembelajaran lain, Untuk pembelajaran lain apa gitu ya? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi anak-anak itu membuat puisi karya sendiri. Kemudian puisi tersebut mereka ketik di Canva dengan kreatif mereka. Keren. Jadi bukan hanya kurikulernya atau yang lainnya di pembelajaran pun, di mata pelajaran pun sering digunakan itu. Sering digunakan. Ini efektif ya Pak Bagas ya. Efektif. Dia peningkatan yang signifikan dalam kreativitas mereka. Apakah peningkatan yang signifikan ya? Kalau menurut saya sih sangat signifikan ya, karena anak-anak itu tidak hanya belajar membuat poster, tidak hanya mengetik di Canva, tapi juga mereka dapat membuat video. Jadi mereka membuat video yang saya tugaskan kepada mereka, dan mereka bisa membuat video itu secara kreatif gitu di Canva. Tapi banyak perubahannya ya Pak Bagas. Banyak. Tadi kan Pak Bogas sudah bisa membuat video, poster. Nah, di dalam pembuatan yang misalkan Covid itu membantu siswa misalkan ide-idenya seperti apa gitu Pak? Misalkan lebih bebasnya gimana gitu Pak ide-ide ke anak? Ya. Jadi di Canva itu kan banyak sekali fitur, banyak sekali template, gambar, dan mereka itu sangat menyukai Canva. Mereka itu sangat menyukai Canva karena di mana mereka itu bisa mengeksplor ide-idenya, bagaimana dia mencari gambar, bagaimana mereka mencari template yang mereka sukai. Jadi ya sangat dapat meningkatkan kreativitas ataupun ide siswa gitu. Dan sekarang juga setelah saya tugaskan anak-anak dalam membuat poster, video itu dikirimkan ke email saya, dan saya bisa melihat langsung karya dari anak-anak tersebut. Dan yang saya lihat karya-karya dari mereka itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nanti hasil karya anaknya langsung dikirimkan lewat email ya? Betul, email yang saya tautkan. Jadi mereka mengirimkan tugas itu melalui email. Jadi Canva itu sangat memfasilitasi Pak Bagas dalam kolaborasi kreativitas siswa ya. Betul, sangat memfasilitasi. Jadi benar-benar ide-ide mereka gitu, misalkan Bapak buat ini, tapi mereka yang lebih Yang kreatif, iya, mereka yang punya ide sendiri. Bagaimana Pak Bagas memfasilitasi kolaboratif antar siswa? Itu dia, jelas. Jadi dilanjutin. Oh, Kelompok. nah, Apakah ada proyek kelompok itu? Lanjutinnya yang apakah ada proyek kelompok yang menarik yang pernah Pak Bagas lakukan menggunakan Canva? Tadi yang kolaborasi udah. Lanjutin apakah ada proyek kelompok yang menarik yang pernah Pak Bagas gunakan di Canva? Itu kan kalau tadi kan individu, nah sekarang yang dari kelompok ya? ya. Bagaimana Pak? Apakah ada proyek kelompok yang menarik yang pernah dilakukan dalam menggunakan Canva? Ya, tentunya ada ya proyek yang menarik dari Canva tersebut. Ya, contohnya di sekolah itu ada namanya program gerakan literasi yang dibuat oleh organisasi ya. Itu jadi anak-anak itu membuat suatu kelompok. Jadi anak-anak membuat poster juga dari Canva, dan mereka itu dapat mengekspresikan ide kreatif mereka itu di depan lapangan ya, yang kita sediakan ke anak-anak yang lainnya seperti itu. Jadi mereka itu bisa mengekspresikan ide kreatif mereka kepada semua siswa, dan juga dari proyek tersebut juga mereka melakukan presentasi antar kelas. Jadi mereka mengkampanyekan suatu program di kelas yang mereka buat itu ke antar kelas, mereka presentasikan. Jadi dipresentasikan ke antar kelas. Antar kelas dan juga ke program gerakan literasi. Di fitur mana nih kira-kira nih menurut Pak Bagas yang dapat merangsang kreativitas siswa? Yang fitur bagian mananya? Mungkin yang pertama itu kan fitur dalam membuat poster, fitur presentasi, fitur dalam membuat video, itu tuh dapat merangsang kreativitas dari siswa. Kenapa itu Pak? Jadi mereka lebih ke
buat poster. Ya. Karena itu kan termasuk dalam menciptakan. Ya, dalam menciptakan itu kan mereka perlu ide kreatif gitu, dan ternyata Canva ini memfasilitasi mereka untuk mengekspresikan ide mereka. Melakukan ide-ide kreatif. Ya. Nah, Pak Bagas, tadi kan kalau yang pertama itu Pak Bagas sampaikan terkait template yang sudah disediakan di Canva. Apakah selain yang sudah disediakan di Canva, apakah mereka lebih memilih untuk mendesain dari awal? Kenapa? Ya. Jadi anak-anak itu pertama mereka mencari template, mungkin yang template yang sudah ada, tapi mereka modifikasi kembali menjadi karya mereka. Modifnya, Iya, jadi ditambahkan ide-ide betul mereka. ditambahkan ide-ide mereka. Tapi ada tidak yang anak yang iseng-iseng gitu mendesain Oh, sendiri? ada Ada juga ya anak yang desain apa? Saya mau desain sendiri, nggak mau dari template itu. Ada ya Pak ya? Jadi lebih kreatif ya Pak ya? Menurut Pak Bagas sih, bagaimana sih cara Canva itu dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa? Seperti tadi kan apa namanya ekspresi dari ide-ide mereka itu. Ya, tentunya dalam peningkatan percaya diri pada siswa, ya mereka cukup percaya diri ya dalam namanya menampilkan karya mereka yang dari Canva itu. Mereka cukup percaya diri karena di Canva itu disediakan banyak sekali fitur yang menarik buat mereka. Jadi mungkin dari kreativitas anak-anak itu memunculkan mereka lebih percaya diri ya Pak? Ya, Jadi lebih lebih apa namanya lebih pede, lebih percaya diri karena ini loh hasil ide-ide saya gitu Iya. ya. Dari template yang ada sama dia diperbarui, diperbanyak, diperbaiki. ya. Sehari-hari ya sama kayak tadi. Tapi apakah Anda melihat siswa melakukan keterampilan yang mereka pelajari dari Canva di bidang studi lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Tadi yang di program gitu. Kalau yang di sehari-hari ya mungkin tadi seperti apa PR atau mungkin tugas gitu desain. Ini berarti menggunakan handphone siswa pribadi Handphone. atau Ya, mereka menggunakan handphone. Ya. Nanti yang bisa disimpulkan dari wawancara ini, si anak ini Canva ini bisa meningkatkan kreativitas. Ya, betul. Dari pemanfaatan aplikasi Canva ini tentunya dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat poster, video maupun tugas yang lainnya. Karena Canva itu banyak sekali fitur yang memfasilitasi mereka untuk bisa mengekspresikan ide-ide kreatif mereka. Kalau misalkan si anak tidak mempunyai handphone, bagaimana itu solusinya? Kalau anak itu tidak memiliki handphone, dia itu bisa belajar juga dari temannya yang memiliki HP gitu. Belajar dari temannya juga. kita namanya anak ada aja yang bawa HP. Kalau mereka nggak ada internet, saya kasih hotspot. Jadi tidak ada Yang begitu, halangan ya, tidak tidak ada untuk- halangan sih iya. untuk penggunaan Canva ini. Cuma memang kita harus sabar untuk kita cuma setengah hambatan ya. Sebenarnya tantangannya memang tidak semua siswa itu memiliki handphone, tapi yang saya siasatnya adalah bawa yang ada saja, bawa yang bagi anak-anak yang punya bawa saja. Kemudian bergantian dengan anak-anak yang belum memiliki handphone untuk menggunakan akun Canva-nya. Tadi kan Bapak bilang apa sudah mendapatkan akun Edi Belajar. Nah, di kelas Bapak itu semua sudah mendapatkan akun Edi Belajar atau masih ada beberapa siswa yang belum aktif? Sudah semua, tapi pas praktik belakangannya ternyata masih ada yang apa namanya itu keblokir ternyata Iya. tidak aktif untuk keblokir. Jadi Terus ya, gimana tuh solusinya Pak? kita minta ulang sama operator biar operator yang mengurus akun tersebut. Itu tantangannya juga sih. Ya apa namanya
apa menggunakan akun pribadi atau tetap pakai akun ID belajar? Kalau misalkan akun mereka itu nggak bisa masuk, mereka pakai akun pribadi bisa. Akun pribadi. Iya, pakai akun pribadi mereka. Tapi emang Canva itu sangat membantu sekali sih baik guru maupun siswa. Apalagi mungkin kalau menggunakan akun belajar ini itu gratis kan ya. Itu banyak sekali fitur yang terbuka membantu kita juga. Ini sangat membantu Iya. sekali efektif gitu. Sejauh ini apakah ada di kelas Kabagas itu yang lebih apa sih namanya kreatif banget anaknya, terlihat banget gitu Iya. dari penggunaan Canva ini. Sampai bisa membuat video Iya. sendiri gitu. Iya. Jangankan dari Canva, dari Cap. Capcut. Iya. Sebenarnya Cap. Iya. Itu mereka juga bisa buat video itu dari Cap juga, dari Canva juga. CapCut, ya dari CapCut. Tapi emang zaman sekarang di mana udah masuk ke 5.0, ya mereka udah bisa menggunakan memanfaatkan fitur-fitur itu, gitu. Menggunakan apa media sosial, segala macam yang mereka udah sudah paham, gampang pahamnya gitu. Nah, itu kan untuk anak. Untuk Pak Bagas sendiri, bagaimana Canva ini? Apakah bisa meningkatkan kreativitas Pak Bagas sebagai guru? Tentu iya. Jadi selain Ya. apa siswa juga ke guru juga sangat membantu ya Pak Bagas. Betul, sangat membantu sekali, sangat membantu buat si Canva itu. Karena selama ini waktu dulu kita bukan PowerPoint, ya, tapi di PowerPoint itu kan fiturnya nggak sebanyak di Canva. Jadi kita kalau di Canva itu banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Jangankan membuat presentasi, kita juga bisa buat video dan juga bisa buat games, terus juga kita bisa buat LKPD, bahkan bisa membuat apa namanya itu permainan apa TTS di Canva itu. Banyak sekali manfaatnya sih gitu. Dan juga kita bisa menyisipkan game Siswa dari sampai PC. bisa buat apa game-game itu bisa. Belum. On the way ya Pak ya. Ya, on the way. Karena kan tantangan tersebut juga nggak semua anak memiliki handphone itu juga. Betul, sekolah negeri juga. Tapi ya mereka melek teknologi semua sih. Nah, Bu Mul, masih ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas tanyakan lagi. Ini saya agak grogi soalnya. Tadi kan saya Ini grogi. udah off kali. Ini offin aja.